1,5 miliar ya bantuan yang harusnya jatuh ke tangan rakyat yang sedang membutuhkan malah dikorupsiin. Yang pemerintah Indonesia, karena kalau rakyat Indonesia tengah kesusahan, pasti pertolongan dia lambat. 11 tahun penjara, didenda 47 triliun. Di Malaysia, kalau di negara Konoha, korupsi 300 triliun, didendanya gue gak tahu. Sama polisi turun padang untuk menghalau berdemo warga Aceh yang terdampak banjir. Malaysia. Kenapa nak beli dari Malaysia? Karena Malaysia banyak bantuan dari Malaysia. Masya Allah, banyak bantuan di sini ya. Yang diperlukan manusia di Aceh ini, insya Allah. Biadabnya para pejabat-pejabat Konoha mengkorupsi dana bantuan banjir untuk warga sampai membuat Gubernur Aceh malu karena bantuan NGO daripada Malaysia terus berdatangan karena rakyat Aceh lebih bersuara kepada negara Malaysia, geng. Lihat tadi seperti apa warga Aceh meminta bendera Malaysia untuk dikibarkan. Ya Allah, ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksen beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksen sebuah video pejabat-pejabat Konoha betul-betul biadab, geng. Gak punya adab, gak punya akhlak, dan gak punya ini juga, geng. Kenapa demikian? Iya, geng. Bantuan dari pusat itu malah dikorupsi. Bantuan bencana banjir, geng, dikorupsi. Ini setan, jin pun geleng-geleng melihat kelakuan para pejabat-pejabat Konoha, geng. Kenapa seperti ini? Tak tahu malu ke dengan negara jiran yang berbondong-bondong NGO-nya membantu warga ataupun korban bencana banjir. Tidak malu dengan NGO daripada Malaysia ke? Ya Allah, ya Rabbi. Ini bencana banjir loh, warga sampean loh, kayak gitu loh, rakyat sampean. Kayak itu malah dikorupsi. Pantas saja, geng. Rakyat menjerit, rakyat berteriak, tolong kami Perdana Menteri Malaysia, tolong kami negara Malaysia, bantu kami kelaparan, kami kedinginan, kami tak ada listrik, kami tak ada air bersih. Patutlah seperti itu. Ternyata dikorupsi oleh para pejabat-pejabat ini, geng. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Bantuan korban banjir Samosir disikat Kepala Dinas sendiri. 516 juta hilang. Kepala Dinas Sosial dan PMD Samosir (FAK) ditetapkan tersangka korupsi 516 juta rupiah dari bantuan 1,5 miliar rupiah untuk 303 keluarga terdampak banjir. FAK mengubah bantuan tunai jadi barang dan minta potongan 15% untuk dirinya. Kini ditahan di lapas Pangururan. Definisi dajjal aja nunduk nih sama dia ya. Bayangin nih, korupsi bantuan bencana dari Kemensos 1,5 miliar, Kadis di Samosir ditahan. Aduh. 1,5 miliar ya bantuan yang harusnya jatuh ke tangan rakyat yang sedang membutuhkan malah dikorupsiin. Makanya gue bilang dajjal aja, rajanya dajjal ini nunduk sama orangnya kayak begini. Betul. Dan terjadi lagi, dan terjadi lagi, dan terjadi lagi. Kayak udah biasa aja gitu korupsi di Konoha ini, ya gak sih? Udah biasa, Bang. Heran tapi Konoha. Dan setahu gue nih, kalau orang udah berani korupsi ya, untuk korban bencana alam, korupsinya yang berhubungan dengan bencana ya, harusnya bisa dihukum. Harusnya. Betul. Ya, kayak lu tuh nggak punya hati banget gitu loh. Ya, ini bantuan loh. Ya, kita ngomong lagi sekali lagi ya, bantuan untuk rakyat yang sedang sengsara, yang sedang membutuhkan. Kok lu bisa-bisanya mengambil keuntungan pribadi dari bencana? Emang setan, anjing. Terus gue emosi banget sama yang model-model kayak gini. Serius, beneran emosi gue. Dana bantuan bencana 1,5 M dikorupsi sama Kepala Dinas Samosir.
iblis kalau lihat kelakuan lu. Pengen tobat, Pak. Malu, lu lebih kejam dari iblis. Itu 1,5 M kalau dibeliin Ayam dapat 125.000 mangkok dikasihin ke masyarakat Magelang. semuanya, hampir kebagian tuh kayaknya. Lagian Bapak butuh 1,5 M buat apa sih, Pak? Buat Tanam sawit. depan rumah. Hah? Oh. Salah satu sebab kenapa saya sebagai orang Indonesia kecewa dengan pemerintah Indonesia, karena kalau rakyat Indonesia tengah kesusahan, pasti pertolongan dia lambat. Saya tak tahu kenapa. Masalahnya sekarang ni, rakyat luar, negara luar lagi cepat tolong. Itulah masalahnya. Kalau dekat Indonesia kan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Lagi-lagi sekarang ni, bencana yang terjadi sekarang ni dekat Sumatera, dekat Aceh, sekarang ni dah kira darurat dah. Saya tak tahu mana pemerintah Indonesia, tak tahu. Saya pun tak tahu mana. Itu yang masalahnya. Kecewa. Sedih tau. Korupsi 9,5 triliun. Dihukum 15 tahun penjara, didenda 47 triliun. Di Malaysia, kalau di negara Konoha, korupsi 300 triliun, didendanya gue gak tahu. Dihukumnya gue juga gak tahu. Pokoknya gue tidak tahu. Tolong bantu jawab dah. Rakyat Malaysia, mereka orang Islam. Dan pemerintah Indonesia juga orang Islam. Sesama orang Islam wajib menasihati. Pemerintah Indonesia nggak boleh zalim terhadap orang Aceh. Karena sesama Islam, paham? Ikinya agak habis pikir ya, geng ya. Ikinya agak habis pikir. Mau taruh di mana muka marwah Indonesia di mata jiran-jirannya. Kayak gitu. Itu hari TNI. Lepas nih polisi. Sekarang para pejabatnya korupsi dana bantuan untuk warga yang kena musibah banjir. Aduh, apa sampean tak malu sampai dibantu oleh NGO dan warga-warga negara Malaysia? Mereka sampai lebih baik mengibarkan bendera Malaysia daripada Indonesia. Mereka lebih baik meminta bendera Malaysia. Kenapa? Ya karena kelakuan Anda ini. Nah, sekarang ini, geng, ikinya nggak tahu akan orang Malaysia ini nggak tahu dia polis ataupun custom ataupun satpol PP, mungkin sekilas semacam itulah, karena dia mengkritik kenapa para polisi-polisi ataupun TNI yang di Indonesia kenapa harus bergaduh dengan masyarakat yang telah terdampak banjir ataupun korban banjir. Dia pun pelik, geng, dengan pejabat-pejabat ataupun kepolisian yang berada di Konoha. Ya, kalau dikatain Konoha dengan orang Malaysia, lain kali gak usah marah. Itu memang faktanya. Udah ditulis di word record kayak gitu ya, geng ya. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran apa saja sih yang akan ikinya reaction berikut. Jom kita simak bersama-sama, geng. Kenapa sampai jadi begini sehingga TNI sama polisi turun padang untuk menghalau pendemo-pendemo warga Aceh yang terdampak banjir bandar? Kenapa sampai jadi begini? Ini kerana warga Aceh mahu pemimpin mereka untuk mengisytiharkan bencana nasional di tempat mereka. Betul. Ini kerana, geng, mereka benar-benar berada dalam keadaan kesusahan yang teramat dahsyat, geng. Mereka dah kehilangan rumah, geng. Mereka dah kehilangan tempat tinggal, geng. So, geng, dengan pemimpin mereka mengisytiharkan kawasan itu sebagai bencana nasional, maka negara-negara luar akan datang untuk memberi pertolongan, geng. Betul. Dan tak mustahil akan dibangunkan rumah-rumah bagi mereka yang kehilangan rumah, geng. Inilah yang mereka minta kepada pemimpin mereka untuk isytiharkan bencana nasional di kawasan itu. Nak harapkan pemimpin mampu ke nak bina balik rumah-rumah mereka yang hilang, yang rosak semua tu? Pada mereka yang ada duit, yang kaya, status kedudukan yang tinggi, tak apalah. Mereka bila-bila masa boleh buat rumah baru. Tapi bagaimana mereka yang miskin? Yang rumah hanya ada satu itu saja. Ini menjadi persoalan. Dan sebab itulah kenapa warga Aceh yang terdampak dengan bencana banjir bandar ni meminta kepada pemimpin mereka untuk isytiharkan bencana nasional, geng. Contohlah kalau kita ambil tragedi tsunami dulu kan, ketika pemimpin Indonesia mengisytiharkan bencana nasional, tengok sekejap je pulih balik Aceh tu kan. Bila rakyat Malaysia butuh bantuan dari kerajaan, siap hadir.
kapan saja. Beda dengan negara sebelah. Waduh, sindiran berat nih, geng. Sindiran berat nih. Sindiran keras sih, geng. Malu sepatutnya, geng, ya. Bang nak bendera Malaysia, Bang? Ya, nak bendera Malaysia. Kenapa nak bendera Malaysia? Karena Malaysia banyak bantuan dari Malaysia. Kita. Masya Allah, banyak bantuan di sini ya. Dan untuk penyumbang Malaysia, terima kasih sudah support bantuan untuk Aceh. Masya Allah, subhanallah, ya Allah, ya Rabbi. Dia sampai warga Aceh berbuat statement seperti itu. Ini bukan statement, namun ungkapan daripada hati ya, geng, ya, yang paling dalam. Bang, kenapa kok gak ada suaranya? Ini, geng, karena ada lagunya, kena copyright ya. Jangan tanya lagi di kolom komentar. Oke, kalau gak ada suaranya IKEA-nya, berarti ini kena copyright karena ini ada lagunya. Namun yang sangat luar biasa sekali, warga Aceh meminta bendera Malaysia. Tepuk tangan gak? Tepuk tangan dulu, geng. Ya, karena lebih perhatian negara Malaysia daripada negara dalam negara sendiri. Ya, kenapa enggak gitu? Karena dalam negara sendiri akan segala urusan Anda. Amin. Jazakumullah khairan katsir. Wah, Malaysia lagi. Peduli Bencana Aceh Malaysia kirim bantuan langsung ke gubernur. Bagus. Bagus. Lebih baik ke gubernur. Bantuan apa saja Datuk yang disalurkan ke Aceh? Apa saja yang diperlukan manusia di Aceh ini. Wah, ya Allah. Insya Allah. Ya, tidak tahu apa kita nak ucap. Malahan terima kasih banyak-banyak kepada saudara kita yang ada di Malaysia. Sampai malu dia, geng, ya, untuk berkata-kata, geng, Gubernur Aceh. Mudah-mudahan panjang umur dan memudahkan rezeki dan juga semua yang akan balas Allah. Amin. Kepada saudara kita di sana. Buat sementara ini mereka butuh tenda-tenda untuk berkeluarga. Agar jangan campur aduk lagi. Biadabnya para pejabat-pejabat Konoha mengkorupsi dana bantuan banjir untuk warga sampai membuat Gubernur Aceh malu. Karena bantuan NGO daripada Malaysia terus berdatangan karena rakyat Aceh lebih bersuara kepada negara Malaysia, geng. Lihat tadi seperti apa warga Aceh meminta bendera Malaysia untuk dikibarkan. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau ikinya menjadi seorang pejabat, geng, malu. Sampai ke anak-anaknya malu juga. Kenapa? Karena ya Allah, ini gak habis pikir, geng, kayak gitu. Orang luar sangat ingin berbondong-bondong, ingin membantu datuk ataupun tadi Islami ini adalah seperti kalau di Indonesia adalah apa ya, Menteri Agama kayak gitu ya, geng, karena dia mengurus tentang haji-haji. Sampai Menteri Haji-haji ataupun Menteri Agama Malaysia turun tangan, geng. Masya Allah, Masya Allah. Namun sampai Gubernur Aceh tidak bisa mengucapkan kata-kata apa? Ya, karena banyaknya NGO ataupun warga Malaysia yang turun langsung kepada warga Malaysia, kepada warga Aceh ataupun warga Sumatera langsung, geng. Ya, tentunya gubernur itu ya mengucapkan kata-kata sudah, ya gimana ya, pejabat kita seperti ini. Namun para pejabat-pejabat, menteri-menteri ataupun pejabat Malaysia bergiat ataupun sangat tulus untuk membantu warga kita. Ya, kalau ikinya, ini pendapat ikinya pribadi ya, geng, ya. Garis bawahi juga, kalau ikinya jadi para pejabat-pejabat tuh malu, geng. Malu. Malu semalu-malunya. Aduh, bukan sampai ke ubun-ubun, mungkin sampai ke langit-langit lah, kayak gitu. Ya Allah, ya Rabbi, kenapa para pejabat-pejabat Konoha ini tidak beradab, tidak berakal, tidak bermoral, tidak berakhlak, semuanya lah, lengkap lah. Aduh. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah subscribe, like, sokong channel ini sejauh ini, yang nonton sampai akhir, beribu-ribu terima kasih buat kalian. Dan apa benda silahkan tinggalkan di kolom komentar. Unek-unek kegeraman Anda silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Namun janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di mana di next video. Bye bye.